Duh ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, saya bingung ya Allah, tapi Engkau maha tahu apa yang jalan keluar. Sejujurnya saya sangat cemas dengan kejadian yang akan datang, tapi Engkau lah yang menguasai kejadian. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan-Mu. Ya Allah, hamba pun takut, tapi Engkau menguasai apa yang hamba takuti. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan-Mu. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin-Mu. Takdirkan yang terbaik bagi hamba ya Allah, bagi dunia dan akhirat, dan mudahkan hamba menerima apapun yang Kau takdirkan. Ya Allah, hamba pasrahkan urusan ini kepadamu, karena segala-galanya milik-Mu, segala-galanya dalam genggaman-Mu, segala-galanya takluk kepada kehendak-Mu. Wahai yang maha mendengar, hamba menyerahkan urusan ini kepadamu sepenuhnya. Coba hadirin, yang punya hutang ada, nggak usah ngacung ya, biasa aja. Jangan begitu ya, karena saya nggak bayarkan hutangnya. Ya Allah, ampun ya Rabb, Engkau tahu besok jatuh tempo, Engkau maha tahu. Ya Allah, ampuni ya Rabb, Engkau pun tahu saya tidak punya uangnya untuk membayar. Hamba ingin lunas ya Allah, ampun. Ampun sekiranya hutang ini tidak terbayar, belum terbayar karena dosa-dosa hamba. Siapa lagi ya Allah yang bisa membayarkan selain Engkau? Engkau pemilik langit dan bumi. Engkau mudah apapun yang Engkau mudahkan ya Allah. Bimbing hamba untuk melakukan apa yang Engkau sukai, agar bisa Engkau lunasi hutang ini. Ini bahasa curhatnya ya, tapi jarang orang kayak gitu. Atau yang belum dapat jodoh, ada yang belum dapat jodoh, nggak usah ngacung. Ibu sudah, ibu ya, ibu sudah ada ya, tapi sudah nggak ada, ya sok atuh cari lagi. Ke Allah, doa yang mengatur setiap makhluk. Tidak ada perjodohan kecuali Engkau yang menjodohkan. Engkau yang maha tahu siapa jodoh terbaik. Engkau yang menggenggam hatinya. Engkau yang menguasai kejadiannya. Ya Allah, berikan yang terbaik. Kalau belum bisa doa istiqoroh, bisa doa, tapi bulat hatinya tuh. Yakin Allah maha tahu, yakin Allah maha mendengar, yakin Allah maha mengabulkan, yakin Allah tidak pernah mengecewakan, dan puas hati ini dengan segala yang dijanjikan Allah. Wih, itu mahal hadirin. Curhat ke orang kalau tidak pada tempatnya jadi masalah baru. Curhat ke Allah pasti tidak disia-siakan oleh Allah. Dan sedikit sekali orang yang sibuk curhat ke Allah. Benar? Biasanya dipikir, telepon sana, telepon sini, bingung. Padahal Allah memperhatikan kita. Ayo, doa, minta ke Allah. Ud'uni astajib lakum. Doa, tidak ada perantara. Allah mendengarkan, menanti-nantikan setiap saat. Kapan Allah mengecewakanmu? Kapan Allah mengecewakan kita? Tidak pernah dan tidak akan pernah. Allah tidak pernah mengecewakan, tidak pernah berbuat jelek. Sayang, sedikit sekali orang yang yakin kepada Allah. Padahal kalau yakin saja, kita tidak akan pernah merasa sepi, tidak akan pernah merasa sendiri, tidak akan pernah merasa
ditinggalkan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah melihat, maha melihat apapun yang kau kerjakan. Seperti pertemuan ini, Allah sedang menatap kita, memperhatikan kita, menyimak apa yang terucap. Allah tahu persis segala-galanya. Cukuplah Allah bagi kita hadirin. Cukuplah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah. Seharusnya tidak ada kesibukan yang paling kita sukai selain sibuk bersama Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah, meminta, berdoa. Karena semuanya adalah amalan yang disukai Allah. Zikrullah, lisan, pikiran, hati, tubuh kita. Jadi sumber masalah kita yang terbesar apa? Lupa kepada Allah. Sumber masalah kita terbesar apa? Sedikit sekali ingat kepada Allah. Sumber pertolongan Allah terbesar apa? Zikrullah Ta'ala. Baik dengan doa, tafakur, tilawah Quran, qiraah Quran, murajaah Quran, tadabbur Quran, dengan sholawat, istighfar, asmaul husna, sholat. Lakukan saja yang Allah perintahkan dan yakin gak akan kemana-mana hadirin. Allah melihat kita sholat, Allah tahu kita berusaha memperbaiki diri walaupun banyak ketidakhusuannya, tapi Allah akan nolong. Allah tidak menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan hambanya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan. Masya Allah. Demikian. Ada pertanyaan silakan. Ada yang mau menanyakan? Oh, sudah jam 4. Kalau tidak selesai ini. Ibu dari mana nih, Bu? Dari Pemalang, Jawa Tengah. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu datang ke sini yakin acara ini ya sudah. Ibu luar biasa, punya kemampuan menjawab sesuatu yang belum jelas ya. Alhamdulillah. Ya sudah, saya mau bicara apa? Ibu yakin memangnya waktu ke sini AA ada di sini gitu? Ya udah, makanya saya nggak lanjutkan juga ya. Terima kasih ibu-ibu. Mau nanya sesuatu nggak dari Pemalang? Tolong berikan. Banyak katanya pertanyaannya. Ibu kumpulkan aja pertanyaannya ya, kemudian ibu curhat saja ke Allah ya. Silakan, mana mikrofon? Maaf. Ya, langsung saja Bu, nanti bunyi sendiri. Berapa jam dari sana ke sini Bu? Berapa? 6 jam? Kok beda-beda? Ini ada yang 6, ada yang 4. 6. Yang 4 itu tidur. Ya Allah, ya Allah. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya kepada AA AA G.
Agim. Alif Bu, bukan ain ya. Begini AA. Apabila kita bukan lagi, kita Bu, Ibu aja ya, oh, ya. Iya. Kalau kita nanti gosip ya. Mewakili. Bagaimana kita menyikapi apabila saya pribadi, saya pribadi benar, alhamdulillah, dapat ujian masalah, baik itu masalah keluarga, suami atau anak maupun yang lain, supaya kita bisa bertambah kuat imannya. Solusinya bagaimana AA? Yang diceramahkan tadi Bu, itu aja. Saya setengah jam dari tadi menjelaskan. Ibu baru datang ya, alhamdulillah. Astagfirullah. Aduh, saya tahu nih omongan saya ini dicatat nih, Bu. Maksudnya diulangi lagi ceramah yang tadi. Satu, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, musibah, katakan pertamanya adalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sabar itu pada pukulan pertama. Wah, itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada dua perkataan lain. Kalau terjadi sesuatu, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Pokoknya terjadi sesuatu, ini takdir Allah. Suratnya At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang yakin kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi tahu nih, ketika terjadi sesuatu, ya Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Allah tahu. Lalu hati ini harus ridho. Ya Allah, saya ridho dengan ujian ini. Harus ridho. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah takdirkan, Allah ridho kepadanya. Terima, ya Allah, saya terima, saya kena COVID. Pasti takdir ini yang terbaik darimu. Saya ridho ya Allah dengan kesulitan yang saya sedang takdir saya jalani ini. Ya Allah, saya ridho ketika diuji dengan fitnah ini. Ya Allah, saya terima ya Allah episode ini, takdir. Harus terima dulu. Ketika suami lagi marah-marah, ya Allah, saya terima, saya saat ini saya sedang dimarah. Nerima itu bukan menerima keburukan orang lain, tapi menerima episode yang sedang dijalani. Kayak genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Ya Allah, saya terima. Enggak bisa, enggak, kan udah diterima, betul? Kan saya tidak terima, tidak mungkin. Ini tanda terimanya ada, kan benjut di sini ya. Jadi saya terima episode. Nah, kalau ini udah bisa kelewatin, ridho ini udah mulai tenang. Ya Allah, saya terima. Saya terima. Nah, kemudian sesudah itu husnuzon. Ini pasti kebaikan di balik semua ujian ini. Wah, padahal sedang dihina, sedang difitnah, pasti ada kebaikan di sini. Karena Allah tidak pernah berbuat buruk. Hanya memang kita belum lihat. Nanti kan kalau sabar, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau kita sabar, dibuka nikmat besar. Tenang saja. Walaupun pahit, saya terima ya Allah. Lalu apalagi? Istighfar. Ampun ya Allah, semua ini karena keburukan saya. Semua ini diundang oleh dosa saya. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Keburukan, musibah apapun yang menimpa dirimu diundang oleh tanganmu sendiri. Atau An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah
wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun datang dari Allah, keburukan menimpa dari kita. Makanya ibu kalau lagi sakit hati, ada masalah, istighfar pelan, ya, jangan astagfirullahaladzim, bukan begitu, ya. Itu bukan istighfar, ya. Itu tetap emosi, ya. Apalagi cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini matanya tidak kelihatan tobat. Karena ada orang yang istighfar yang diingatnya dosa orang. Salah. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan astagfirullah, dosa saya. Udah, suami marah, nggak usah mikirin dosa suami, pikirin dosa sendiri. Ya Allah, gara-gara saya marahin tukang sayur, gara-gara saya marah ke pembantu, sekarang takdirnya saya dimarahi, astagfirullah. Kemudian apalagi? Pasrahkan. Ya Allah, saya pasrahkan urusan saya ini kepadamu. Saya benar-benar menyerahkan. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, dengan rahmatmu tolonglah saya. Perbaiki urusan saya ya Allah seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Gitu. Jadi jangan pengen menyelesaikan masalah sendiri, pengen ditolong Allah. Gitu hadirin. Harus dilatih. Lagi dengar ngangguk-ngangguk, ya. Nih ada lagi AA. Oh nambah. iya Bu. Begini ya, Ya, hidayah. Kadang orang kan di luar kata, orang saya belum dapat hidayah kok, gitu. Nah sebenarnya hidayah itu dicari apa kita mencari hidayah? Hidayah itu milik Allah Bu, diberikan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hidayah yang pertama adalah ketika lahir kita bisa menangis. Petunjuk Allah itu, ibu kan gak belajar nangis waktu kecil ya. Waktu ibu punya anak gimana? Kursus menangis enggak? Hidayah kedua dalam bentuk indera, mata, telinga, ini petunjuk Allah banyak. Hidayah ketiga tingkatan lebih tinggi, akal. Hidayah yang keempat Islam. Terus nanti diberi taufik kita bisa mengamalkan. Nah Allah tahu. Ini nih pertemuan ini ya Bu ya. Bu, dengerin. Mau dikemanakan mikrofonnya itu, Han? Minta izin dulu ya. Jangan dulu dipindah-pindah, dibalikin lagi. Nggak usah dipulang pergi begitu. Maksud saya dengerin dulu. Sudah. Coba di mana tadi saya jawab, jadi lupa beginian. Nah, Allah memberikan petunjuk macam-macam. Ada yang didoakan orang tua, kena tuh anaknya, nggak kena di cucunya. Ada yang dia berbuat baik dan Allah suka, kasih petunjuk lebih banyak. Ada yang betul-betul minta, dia belajar di hatinya tuh, ya Allah, siapa engkau? Saya tidak mengenalmu. Mana nih agama sangat banyak, tiap agama ngaku-ngaku yang terbaik. Yang mana yang sebenarnya? Allah tahu nih, Allah tahu dia nyari nih. Nanti diatur oleh Allah ketemu dengan orang soleh, lalu dipertemukan oleh Allah dapat terjemah Quran nanti. Begitulah hidayah itu. Nah, gimana? Saya belum dapat hidayah, bohong. Kalau dia bukan belum dapat hidayah, dia tidak mau menurutin hidayah dari Allah. Dia ngomong gitu aja berarti udah tuh. Udah ngerti ya. Hidayah tuh seperti cahaya matahari. Ada yang jendelanya dibuka jadi masuk, ada yang nggak mau buka jendela. Hidayah seperti pesawat terbang. Bikin landasannya kecil, pesawatnya yang kecil. Bikin landasannya sungguh-sungguh, pesawatnya lebih besar. Kalau kita ngamalkan terus dan minta ke Allah, nanti lebih banyak hidayah yang datang. Contohnya sabar. Sabar itu mendatangkan petunjuk Allah, ya. Kalau sholatnya bagus, nanti petunjuknya lebih banyak. Nah, ini petunjuk ini nih, ini syariatnya saya jadi jalan juga.
Tapi kan nanti yang dapat lebih banyak yang amalkan. Tidak semua orang dapat ilmu mau mengamalkan, gitu kan? Ya wes sangono bae yo. Nggih. Udah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.